lawan Nepal 1-0, Malaysia 99% melaju ke Piala Asia 2027. Penyokongnya langsung sombong, "Hei Indo, kami tunggu di Piala Asia." AFC, tunggu dulu, sanksi OTW nih. Kemenangan Malaysia atas Nepal dengan skor tipis 1-0 mendadak mengubah jagat media sosial Malaysia menjadi pesta kembang api. Seolah-olah kemenangan itu adalah pengumuman resmi bahwa mereka sudah siap menghadapi raksasa Asia. Padahal lawannya Nepal, tim yang di ranking FIFA sering dijadikan bahan bercandaan. Tapi kemenangan itu sudah cukup membuat penyokong mereka merasa seperti singa baru bangun tidur, bising, ribut, dan percaya diri luar biasa. Yang paling keras tentu sindiran ke Indonesia. Sejak peluit panjung dibunyikan, komentar-komentar bernada provokatif langsung muncul. "Indonesia, nanti jangan hilang ya di Piala Asia. Kami tunggu Indonesia di Qatar. Ranking tak penting, yang penting Malaysia sudah hampir lolos." Nada mereka terdengar seperti undangan, tapi undangan yang dipenuhi sindiran terselubung. Seolah-olah Indonesia lah yang harus membuktikan diri dulu sebelum berani bicara. Padahal ada satu kenyataan pahit yang penyokong Malaysia seperti sengaja tidak melihat. AFC belum memberi keputusan final soal sanksi Federasi Malaysia. Kasus pemalsuan dokumen pemain warisan masih berjalan dan Malaysia belum tentu aman 100%. Mereka masih berada dalam ruang tunggu, bukan di dalam ruang utama. Ibarat seseorang yang baru masuk daftar tunggu pernikahan, tapi sudah menyuruh tetangga menyiapkan pesta. Malaysia boleh merayakan 3 poin, tapi status administratif mereka masih menggantung. AFC belum memutuskan apakah sanksi akan ringan, sedang, berat, atau justru berujung diskualifikasi. Ketika Badan Sepak Bola Asia belum mengetuk palu, semua selebrasi adalah selebrasi sementara. Sementara penyokong Malaysia sibuk teriak menantang Indonesia, ada satu fakta lain yang justru membuat sindiran mereka terdengar semakin konyol. Indonesia sudah lolos ke Piala Asia sejak tahun lalu. Bukan lewat jalur biasa, tapi lewat kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Jalur bergengsi yang hanya diisi negara dengan performa elit Asia. Indonesia sudah memastikan tempatnya tanpa perlu menunggu hasil kualifikasi tambahan, tanpa perlu menang lawan Nepal, tanpa perlu menghitung-hitung poin, tanpa perlu berharap belas kasihan lawan. Indonesia sudah masuk Piala Asia dari jalur paling terhormat. Malaysia baru masuk ruangan antrian, tapi entah kenapa mereka yang ribut duluan. Ketika penyokong Malaysia berkata, "Kami tunggu Indonesia," dunia sepak bola cuma geleng-geleng kepala. Karena yang benar adalah Indonesia sudah lebih dulu masuk ke dalam stadion, sementara Malaysia masih menunggu namanya dipanggil. Itu pun belum tentu dipanggil. Narasi menjadi semakin menarik ketika melihat klasmen grup Malaysia saat ini. Dengan 15 poin mereka sedang berada di puncak. Vietnam berada jauh di bawah, baru mengumpulkan 9 poin. Penyokong Malaysia makin berisik, beranggapan selisih itu adalah bukti Malaysia makin superior. Tapi Vietnam tidak membalas. Mereka tidak ribut, tidak pamer, tidak membuat sindiran sama sekali. Media Vietnam justru menulis dengan elegan, "Malaysia sedang di atas, tetapi posisi belum tentu stabil. Kami tidak mengejar poin, kami mengejar performa." Ucapan itu halus, tapi isinya kritik pedas. Vietnam tahu 6 poin bukan angka yang tidak bisa dikejar. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Yang lebih penting lagi, mereka tidak perlu berteriak untuk terlihat kuat. Reaksi Vietnam adalah bentuk kepercayaan diri asli, bukan kepercayaan diri yang dipenuhi ketakutan akan keputusan AFC. Karena faktanya Vietnam mengerti satu hal yang penyokong Malaysia pura-pura lupa. Nasib Malaysia belum sepenuhnya ditentukan di lapangan, tapi di meja investigasi AFC. Jika proses administrasi berjalan ke arah yang buruk, semua poin, semua selebrasi, semua ejekan mereka terhadap Indonesia akan menjadi cerita lucu yang memalukan. Indonesia di sisi lain tidak merasa perlu menanggapi teriakan itu. Karena ketika sebuah negara sudah berada di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, fokus mereka bukan lagi negara-negara yang masih berjuang di kualifikasi Piala Asia. Indonesia punya target lebih tinggi. Qatar, Jepang, Australia, Korea Selatan, tim-tim besar Asia, bukan Malaysia. Maka ketika penyokong Malaysia memanggil-manggil nama Indonesia, justru terdengar seperti mereka ingin memastikan Indonesia menoleh walau sebentar. Tapi kenyataannya, Indonesia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Semua ini membuat suasana semakin ironis.
Semakin kencang penyokong Malaysia memanggil Indonesia, semakin jelas bahwa yang sedang cemas bukan Indonesia, tetapi mereka sendiri. Mereka sedang menantang negara yang sudah selesai dengan kualifikasinya. Mereka sedang mencoba terlihat besar di hadapan negara yang sudah berada satu level di atas. Dan inilah bagian yang paling menohok. Jika AFC akhirnya memutuskan sanksi yang berat, Malaysia bisa saja kehilangan hak tampil. Bila itu terjadi, semua komentar "kami tunggu Indonesia di Piala Asia" akan menjadi bahan tawa Asia Tenggara. Mereka akan tercatat sebagai negara yang paling berisik sebelum pengumuman dan paling senyap setelahnya. Kemenangan lawan Nepal memberi 3 poin, benar. Klasmen sementara menunjukkan Malaysia di puncak, benar. Tapi sepak bola bukan hanya tentang angka. Sepak bola juga tentang reputasi, integritas, dan bagaimana federasi bekerja dengan jujur. Dan di bagian itu, Malaysia masih berada dalam masalah. Sampai AFC mengetuk palu, mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka pasti lolos. Sampai AFC memberikan keputusan final, mereka tidak bisa dengan sombong memanggil Indonesia. Karena pada akhirnya, Indonesia sudah melaju sejak lama, sementara Malaysia masih menunggu kabar. Dan jika kabar itu turun tidak sesuai harapan, semua euforia mereka akan hilang dalam satu malam. Jadi ketika penyokong Malaysia berkata, "Kami tunggu Indonesia di Piala Asia," kenyataan sebenarnya berkata hal lain. Indonesia sudah sampai, Malaysia baru melangkah masuk, itu pun belum tentu pintunya akan ditutup tepat di depan mereka.